Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita di hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dibukakan pintu hati dan pikiran sehingga kita mudah untuk memahami materi pelajaran hari ini. Abdul Majid, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Oke, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Bagi siswa yang dipanggil namanya silakan angkat tangan dan mengucapkan hadir. Abdul Majid Belen, Hadir Pak. Andri Mefianto, Hadir Pak. Anggi Icahyanti, Hadir Pak. Astuti Purnamasari, Hadir Pak. Desi Puspita. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah kehadirannya sudah bagus. Hampir sebagian besar hadir semua. Ini perlu dipertahankan. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru minta kalian untuk mengecek di sekitar kalian. Dilihat atas, di bawah mejanya atau di atas mejanya, jika ada sampah diambil. Kemudian bangkunya dirapikan sebelum kita mulai pelajaran. Sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan, Pak Guru akan memberikan kalian pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita kaitkan dengan materi kita hari ini, yakni iman kepada malaikat Allah. Pernahkah kalian mencontek ketika mengerjakan ulangan harian atau ulangan semester? Menurut kalian, mengapa kalian berani melakukan tindakan mencontek ketika ujian? Apa yang paling mendasari kalian untuk berani melakukan mencontek? Tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi. Ada jawaban yang lain? Tidak tahu jawaban. Tidak ada tahu jawabannya. Oke, good. Ada jawaban yang lain? Atau begini, kalian mungkin pernah menyaksikan ada beberapa kasus pencurian yang dilakukan oleh beberapa oknum. Kira-kira kenapa sih pencurian itu bisa terjadi? Apa? Menurut kalian, menurut pendapat kalian, kenapa pencurian itu terjadi? Pencontek itu bisa dilakukan? Apa yang mendasari? Setan. Karena membutuhkan uang. Ada jawaban yang lain nggak? Oke, begini. Kalau bagaimana kalau situasinya saya rubah ya? Saya rubah, berarti situasinya saya rubah. Masih beranikah kalian melakukan pencontek ketika kalian diawasi oleh guru pengawasnya dengan sangat ketat? Atau masih beranikah orang-orang tertentu melakukan pencurian ketika mereka diawasi oleh kamera CCTV, contohnya di Alfamidi atau di Alfamart atau di swalayan yang ada CCTV di mana-mana? Masih beranikah melakukan pencurian? Masih. Kebanyakan masih. Tapi sebagian besar saya rasa pasti akan menjadi takut. Kenapa? Karena merasa dirinya akan selalu diawasi. Ya tidak? Sama seperti kalian ujian. Ujian gurunya sangat ketat sekali. Kalian diawasi satu persatu, tidak terlepas dari pandangan mata pengawasnya. Saya yakin untuk melakukan mencontek, kalian akan berpikir dua kali. Seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan kenapa orang bisa mencontek. Yang pertama mungkin karena faktor merasa dirinya tidak ada yang mengawasi. Merasa apa yang dilakukan aman tanpa sepengetahuan pengawas. Begitu juga dengan mencuri. Kenapa dia bisa mencuri? Karena dia merasa aman, merasa apa yang dilakukan tidak diketahui oleh siapa. Jadi
setelah mempelajari materi iman kepada malaikat, manfaatnya adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan semakin fokus beribadah, akan semakin semangat dalam melaksanakan kebaikan. Kenapa? Karena kita yakin bahwasannya apa yang kita lakukan tidak terlepas dari catatan atau pantauan malaikat-malaikat Allah. Oke. Selanjutnya kita akan bacakan kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini. Oke, dibaca sama-sama. Menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah Setelah berdiskusi dan mengkonfirmasi, serta dapat menjelaskan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan penuh percaya diri. yang kedua, Setelah berdiskusi dan mengkonfirmasi, serta meningkatkan kepercayaan bahwa iman kepada Allah. yang ketiga, Setelah berdiskusi dan mengkonfirmasi, serta dapat menjelaskan masalah malaikat dan tugasnya. berikutnya Pak Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nanti Pak Guru akan memberikan gambar, kalian akan mengomentari gambar yang Pak Guru bagikan dan dikaitkan dengan materi kita hari ini, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Silakan membentuk kelompok menjadi 3, berhitung saja dari Pak Guru. 1, 1, Dua. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, masuk nanti. 2, Oke, silakan bentuk kelompok. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke bahasan diskusi, kita akan membaca ayat, salah satu ayat tentang iman kepada malaikat, yang nantinya ayat ini akan kalian menjadikan bahan diskusi di kelompok masing-masing. Oke, silakan ikuti Pak Guru, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. artinya. Udah? Oke, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk membacakan arti dari ayat yang barusan kita baca. Bapak Dewi, silakan baca artinya. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali.
ketenangan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam diskusi di kelompok-kelompok kecil dengan gambar yang sudah Pak Guru susun. Nanti gambar ini dikaitkan dengan ayat yang barusan kita baca, yakni tentang iman kepada malaikat Allah. Pak Guru minta perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil bahan diskusinya atau gambar yang nanti untuk didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Ini kan kaitannya dengan iman kepada malaikat. Dalam sisi tadi tentang keimanan kepada malaikat itu apa? Apa itu iman kepada malaikat? Kemudian gambar ini. Kenapa sih mereka melakukan ini? Karena merasa nyaman dari situasi ya. Apa yang mereka lakukan itu tidak tahu. Ini salah satu contoh apa yang dilakukan seseorang itu bisa dianggap sebenarnya Nabi Yusuf yang dicoba digoda oleh Siti Zulaikha. Kan materi satu ada yang apa hubungannya dengan keimanan kepada mereka. Padahal ini di dalam kamar itu tidak ada siapa-siapa kecuali mereka. Nabi Yusuf. Oke, baiklah, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing di kelompoknya. Untuk yang presentasi, silakan kalian standby di kelompoknya. Sedangkan yang tidak presentasi, silakan kalian berkunjung, saling mengunjungi di kelompok teman yang lain. Nah, teman yang presentasi silakan menjelaskan hasil diskusi kelompoknya kepada teman kelompok lain yang datang ke kelompok kalian secara bergantian ya. Nanti kelompok 1 silakan berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3, kelompok 3 berkunjung ke kelompok 1 secara bergantian. Oke, saya akan menjelaskan dari gambar tersebut, yaitu pada gambar tersebut yang terlihat seorang yang sedang mencuri namun tidak mengetahui adanya malaikat yang mengawasinya. Yang kedua, orang yang beriman akan selalu merasa diawasi oleh malaikat. Oke. Apakah dari gambar di sini ada yang bertanya? Ya. Apakah pencurian tidak memiliki iman? Seorang pencuri. Ya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang gambar yang di depan kalian. Oke, di sini ada orang sedang beribadah, tapi yang berfoto. Nah, apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari pengawasan malaikat. Dia berani melakukan ini karena dia itu tidak yakin bahwa malaikat di samping dia itu mengawasi. Walaupun di mata orang-orang itu baik, tapi itu belum tentu juga di mata malaikat itu dia terlihat baik. Saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai hasil diskusi kami tentang gambar tersebut. Jadi, pada gambar di atas menggambarkan kisah Nabi Yusuf yang menolak ajakan Siti Zulaikha walaupun di ruang tersebut hanya mereka berdua. Tetapi Nabi Yusuf mungkin karena setiap manusia diawali oleh mereka. Ya maksudnya Oke, luar biasa sekali diskusinya. Oke, kita beri tepuk tangan buat kita semua. Sebagai kesimpulan, sebagai penutup, sebelum kita akhiri kelas kita hari ini, Pak Guru hanya ingin memberikan penguatan terkait keimanan kita kepada malaikat Allah. Jadi kita harus yakin, tidak hanya diucapkan, tapi juga diyakini dengan sepenuh hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi keimanan itu tidak hanya sebatas lisan, harus juga dibuktikan dengan perbuatan. Sebelum kita tutup, untuk mengukur sejauh mana keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran pada materi kali ini, Pak Guru akan membagikan link soal yang nantinya kalian bisa isi melalui HP masing-masing melalui Google Form. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini, kegiatan belajar di hari ini. Untuk bekal kalian belajar di rumah, silahkan kalian catat ayat yang barusan kita baca beserta dengan tajwidnya. Silahkan dicari di Al-Quran, dipelajari, dan Pak Guru berpesan jangan bosan-bosan membaca buku, jangan bosan-bosan belajar, karena salah satu kunci kesuksesan bisa diraih dengan belajar. Sebelum kita pulang, dirapikan dulu tempat duduknya, disiapkan bukunya, dan kita tutup dengan membaca doa. Sudah siap? Sudah
siap? Oke, kalau sudah siap, Andri, Pak Guru minta tolong untuk memimpin teman-temannya menutup dengan doa. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih sekali lagi atas antusias belajar yang luar biasa. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Tetap semangat belajar. Lalu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.